Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar kembali anak-anakku. Kita kembali ke tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 2. Kebersamaan dalam keberagaman. Oke, lanjut saja. Pembelajaran yang pertama kita tentang pendengaran manusia. Jadi kalau mengenai pendengaran manusia, pasti yang kita bahas adalah apa? Alat pendengaran, yaitu telinga. Ya, jadi kita akan membahas tentang telinga. Bagian-bagian telinga, fungsi telinga, dan lain sebagainya. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Salah satu panca indera yang penting bagi kita. Ada mata, ada kaki, dan lain sebagainya. Fungsi telinga adalah yang pertama, alat pendengaran. Yang kedua, alat keseimbangan tubuh. Fungsi telinga, alat pendengaran, dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada 1. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Lanjut. Bagian-bagian telinga. Pada telinga ini terdapat bagian-bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Ya. Telinga bagian luar. Dari luar dulu. Contohnya, daun telinga. Itu merupakan contoh dari telinga bagian luar. Fungsi apa? Fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Ada lubang telinga, itu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya. Lanjut, kita ke telinga tengah. Ada liang telinga. Liang telinga itu apa? Menghalangi debu dan air yang masuk. Itu fungsinya. Fungsi liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Setelah itu bunyi langsung menuju ke gendang telinga tuh, yang berwarna biru. Warna biru itu gendang telinga. Gendang telinga fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Menerima getaran bunyi lalu dilanjutkan ke tulang-tulang pendengaran atasnya. Tulang-tulang pendengaran itu fungsinya apa? Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, jadi saling menyambung. Setelah koklea ada saluran tengah lingkaran tuh yang bentuknya seperti seperti usus itu. Itu saluran tengah lingkaran, dan fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Itu fungsi saluran setengah lingkaran. Bawahnya koklea. Koklea itu bentuknya seperti apa? Koklea itu bentuknya seperti rumah siput. Itu koklea. Fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ada saluran eustachius. Itu menghubungkan ruang telinga tengah faring. Saluran eustachius yang mana? Itu yang warna kuning ke atas. Itu saluran eustachius. Itu saraf pendengaran. Jadi yang ke atas itu warna kuning ke atas itu adalah saraf pendengaran, dan nanti akan dilanjutkan ke otak kita. Lanjut.
proses mendengar bunyi getaran dari sumber bunyi, lalu menuju ke gelombang bunyi. Ditangkap apa? Ditangkap oleh telinga, daun telinga. Nah, setelah ke daun telinga, gelombang bunyi merambat ke liang telinga yang bagian tengah. Nah, setelah merambat ke liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, tadi yang warna biru tadi, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah menggetarkan gendang telinga, nah, dia menuju ke tulang-tulang pendengaran. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang atasnya dikit tadi. Nah, lanjut. Bawahnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Tuh, koklea. Jadi yang seperti masih itu. Menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak kan. Jadi setelah saraf-saraf pendengaran, dia diteruskan menuju ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Apakah ini suara kucing, suara ayam, suara mobil, suara bel, dan lain sebagainya. Itu adalah otak kita yang menerjemahkan. Jadi kita hanya bisa menangkap, lalu otak kita menerjemahkan. Lanjut. B. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, jadi seberapa dengarkah telinga sebagai indera pendengar? Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ya. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Jadi ada orang yang dapat mendengar bunyi yang pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi dengan kuat. Nah, next, indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya yang kecil, yaitu memelihara kesehatan telinga. Nah, telinga perlu juga dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawat telinga yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi jangan asal-asalan tahu-tahu kamu membersihkannya pakai apa? Pakai pensil dimasukin. Itu nggak boleh ya. Karena apa? Dapat merusak telinga. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga. Karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran. Nah, mengorek-orek telinga misalkan dari dengan pensil dimasukin ke dalam, nggak taunya kotorannya masuk ke dalam sehingga numpuk di dalam. Itu tuh bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, dan mengakibatkan robek selaput gendang. Nah, jika robek selaput gendang telinga itu bisa berbahaya, bisa tidak bisa mendengarkan. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara memekak telinga, maksudnya gimana? Suara yang keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Contohnya suara petir. Nah, maka segeralah untuk menutup telinga. Agar apa? Agar menghindari gendang telinga rusak. Oke, lanjut. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada apa sih? Ada budaya, rumah adat, suku, terus ada
pakaian adat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang agama, keragaman agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ada Kristen, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, ada 6 agama. Nah, kita bahas. Ada Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Tuh. Jadi hari raya Idul Fitri itu tanggalnya 1 Syawal. Jadi memakai tanggalan Islam, bukan 1 November, 23 November, 1 Juli, dan lain sebagainya. Karena memakai tanggalan Islam. Nah, sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ya kan? Selama berapa? Selama sebulan. Yang ketiga, pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Nah, ini namanya apa? Namanya badan. Badan itu bagaimana? Bukan badan kita. Badan itu saling memaafkan, datang ke rumah saudara itu atau silaturahmi. Ya, biasanya pulang kampung tuh yang sering tuh mudik tuh. Itu merupakan salah satu ciri khas dari Idul Fitri. Nah, insya Allah besok kita akan melaksanakan apa salah satunya? Idul Adha. Idul Adha itu apa? Dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Nah, biasanya ada apa? Ada penyembelihan hewan kurban, sapi, kambing, domba. Ingat, jangan nyembelih ayam, itu bukan hewan kurban, ya. Lanjut. Yang kedua, Natal. Nah, Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Nah, Kristen dan Katolik ini sama semuanya, sama tentang hari besarnya. Nah, diperingati tanggal berapa? Diperingatinya tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Lanjut, Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nah, kebanyakan orang Hindu itu bertempat tinggal di Bali, kebanyakan, tapi banyak juga yang di mana-mana. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Nah, biasanya yang kita tahu itu hanya penanggalan Masehi, Januari, Februari, Maret itu penanggalan Masehi. Tapi ada penanggalan lain. Ada penanggalan Hijriah, ada penanggalan Saka, ada penanggalan lagi seperti nanti ada buat Konghucu. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat, ada Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Nah, itu biasanya yang dekat Candi Borobudur itu biasanya di situ ada perayaan Waisak. Kelima, tahun baru Imlek.
Nah, Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng angpau, ada barongsai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga, tentang bahasa Indonesia, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Kira-kira apa sih itu ringkasan? Apa sih? Meringkas atau ringkasan itu artinya menulis kembali isi teks tapi dengan singkat. Ya, jadi menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi bukannya sama semua, bukannya penuh ya, tulisannya sama dengan itu di buku, tapi diringkas, dicari poin-poin yang penting. Lanjut. Oke. Langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama, bacalah teks. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Keempat, yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Yang kelima, buat ringkasan berdasarkan peta pikiran. Jadi peta pikiran itu kamu jadikan satu menjadi sebuah ringkasan. Nah, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Oke, mungkin nanti kita akan bahas kembali yang ringkas teks ini. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Tetap semangat. Semoga kalian bisa. Dan ketika kita masuk, kalian sudah lebih cerdas dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Semangat. Jangan lupa jika nulislah dengan bagus. Karena sebuah tulisan yang bagus itu bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bagus dan menjadikan seseorang itu lebih bagus. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.